Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di dalam membaca kitab Syarah Fathul Nada wa Ballis Sada li Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk dalam Al-Munada Al-Mabni, munada yang dia hukumnya mabni. Sebelumnya kita membahas munada yang dia mu'rab. Nah, yang mana kemarin telah kita bahas ada 3 jenis. Adapun munada yang mabni, sebagaimana yang telah tertera di kitab-kitab dasar, itu ada 2 jenisnya. Qala rahimahullah, yastahiqul munada al-bina bi amroin. Munada berhak untuk menjadi mabni disebabkan 2 perkara. Ifradihi wa ta'rifihi. Yang pertama dengan dimufradkan, ya, perkara kedua dengan dita'rif. Maksudnya apa? Wa na'ni bi ifradihi, yang kami maksud dengan memufradkan munada, alla yakuna mudhafan wala syabihan bil mudhaf atau bihi. Dia munadanya harus mudhaf, ya. Munadanya harus mudhaf atau syabih bil mudhaf. Ini harus kita pahami. Dia jangan, ya, maksudnya ifrad munadanya enggak boleh mudhaf atau enggak boleh syabih bil mudhaf, karena mufrad di dalam babun nida ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dia adalah mufrad, bukan suatu kata mudhaf atau yang menyerupai mudhaf. Berarti ya ifrad di sini masuk mutsanna, masuk jamak. Wa na'ni bi ta'rifihi an yakuna muradan bihi muayyan. Yang kami maksud dengan ta'rif, ya, maksudnya an yakuna muradan bihi muayyan. Kita maksudkan dengan munada tersebut personal tertentu, ya, person tertentu. Sawaun kana ma'rifatan qabla nida, sama saja yang dimaksud personal tertentu tersebut, ta'yin itu, naam, dia sudah ma'rifat sebelum adanya huruf nida, sebelum dipanggil, seperti Zaid dan Amr, ya. Zaid dan Amr sebelum dia dipanggil, ya, tetap dia sudah ma'rifat. Ya, ketika dipanggil, nah, dia ma'rifat juga sama. Ya Zaidu, Zaidun, ya Zaidu. Au ma'rifatan ba'da nida, atau dia menjadi ma'rifat setelah dipanggil, bisa babil iqbali alaih. Disebabkan apa? Disebabkan dia iqbal alaihi, sedang dituntut untuk datang kepadanya karena dipanggil. Ya, karojulin wa insan, seperti kata rojul dan insan. Turidu bihima muayyanan, yang kamu maksudkan dengan keduanya adalah orang tertentu. Misalkan rojul, ada seorang banyak, ya, kita nggak tahu namanya siapa, tapi kita ingin maksudkan, ya, personal salah satu dari mereka, maka kita katakan ya rojulu, maka dia mabni. Kenapa mabni? Karena dia mufrad dan dia na'am ta'rif, ya, dia mufrad dan dia ta'rif. Naam. Ta'rifnya disebabkan nida. Naam. Kenapa dikatakan ta'rif? Ya, karena kita maksudkan dari yang kita panggil itu adalah personal tertentu, muayyan, ta'yin. Qala fa idza wujida fil ismi hadanil amran istahaqqa an yubna. Maka kalau didapatkan pada isim ada 2 perkara ini, berarti dia berhak untuk dimabnikan ala mayurfa'u bihi law kana mu'raban, di atas tanda dirafa'nya dia dulu sebelum dimabnikan. Kalau seandainya sebelumnya mu'rab, ya, kalau sebelumnya mabni, ya udah, intinya dia na'am lafadznya mabni ala mayurfa'u bihi, ya, lafadznya mabni sesuai bagaimana tanda rafa'nya. Taqulu ya Zaidu bidhamm, dengan mendhammah, ya Zaidu. Kenapa dia na'am mabni? Dikarenakan dia pertama mufrad, kemudian yang kedua dia ta'rif bidhamm, dengan dhamm. Ya, karena kenapa dengan dhamm? Karena dia dulu rafa'nya dengan dhammah sebelum mabni.
Wa zaidani bil alif, ya dua zaid dengan alif, dan dia juga sama karena dia mufrad dan ta'rif, dan dia mabninya dengan alif karena dulu rafa'nya dengan alif. Nah, di sini masuk musanna karena mufradnya bukan, ya mufrad di sini bukan mufrad musanna jamak, tapi ma laysa mudhafan wala syabihan bihi. Wa ya zaidun bil wawi. Qala Allah Ta'ala ya Nuhu qad jadaltana ya Nuhu. Nah, ya jibalu awibi ma'ahu, ya jibalu, ya jibalu. Nah, ini semua na'am adalah mufrad ta'rif. Barakallahu fikum. Ini diantara pembahasan tambahannya. Faslun, fasl baru yang berkaitan dengan bahasa-bahasa munada yang disandarkan kepada yaul mutakalim. Kita udah membahas asas, udah membahas asal daripada pembahasan munada ini terbagi menjadi ya 5 bentuk berarti ya. Nah, udah kita jelaskan kemarin. Sekarang, naam ternyata ada fasal baru yang berkaitan dengan ya bagaimana munada kalau disandarkan kepada yaul mutakallim, maka di sini akan dibahas. Baik, idza ka qala syarih rahimahullah, idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Kalau munadanya mudhaf kepada ya mutakallim, ka gulami, seperti gulami, jaza fihi sittu lughatin, maka boleh padanya berapa? 6 bahasa. Ya. Ada tarik nomor 3 dulu. Innama awsaluha ila hadzal adad likathrati idhafatil mudhaf likathrati idhafatil munada lil ya. Wal kasra tastatibu na'am at-takhfif. Barakallahu fikum. Mereka para ulama menghitungnya sampai 6 bahasa demikian karena banyak sekali yang memudhafkan munada kepada ya mutakallim. Nah, perkara yang banyak itulah menyebabkan yang namanya takhfif, peringanan. Ya, setelah mau yang mana ada 6 nih bebas, ya nggak usah mikir-mikir lagi. Tapi ingat di sini ada talik nomor 1 kita baca. Hadhihi lughatu sittu wa in kanat kullu wahidatin minha jaiza tatafawatu fil fasaha bisababi kathratil istimali wa qillatihi. 6 bahasa ini walaupun semuanya boleh, tapi ingat dia berbeda tingkat kefasihannya disebabkan banyak atau sedikitnya di dalam penggunaan orang Arab. Fa'afsahuha, yang paling fasih nanti itu hadful ya, ya-nya dihapus iktifaan bil kasratil lati qablaha. Naam, dan dia mencukupkan dengan kasrah yang sebelum ya. Ya gulami, ya gulami. Wa yali hadhihi baqa'ul ya sakinatan aw maftuhatan, dan derajat kedua ya dari tingkat kefasihannya adalah ya-nya ditetapkan sukun atau fathah. Ya gulamiyah atau ya gulami. Wa yali hadaini, dan di bawah 2 tingkatan ini lagi qalbul ya'i alifan ba'da qalbil kasrati fathatan. Naam, mengganti ya sebagai alif setelah sebelumnya mengganti kasrah jadi fathah. Ya gulami, ya gulama. Gulama ya, ini kan kasrah jadi fathah jadi gulama. Fathah cocoknya dengan alif, makanya bukan gulamai tapi gulama, jadinya gitu. Wa yalidzalika hadful alif ya. Nah, di bawahnya lagi adalah menghapus alif iktifaan bil fathah ya gulama alati sarat qablaha, yang dia menjadi sigoh yang sebelum daripada derajat yang ini. Wa akhiruha dhammu akhiril ismi iktifaan bi niyatil idhofah, yang paling akhir yang mendoma akhir isimnya. Ya, mendoma akhir isimnya karena mencukupkan dengan niat idhofah, berarti ya gulamu. Nah, ini aneh, yang paling aneh. Dan di sini hadza wa laysa kullu mudhafin li ya'il mutakallim tajuzu fi hadhihi lughatu situ. Yang teori kayak gini, tidak setiap mudhaf kepada ya mutakallim boleh diginiin, boleh dapat membahasa. Bal jawazuha kulluha makhsusun bima kanatil idhafatu fihi li takhsis. Akan tetapi dibolehkannya 6 bahasa ini, naam, itu dikhususkan pada idhafah yang maknanya takhsis. Adapun idhafah yang takhfif, takhsis ini maksudnya maknawi. Adapun idhafah takhfif, naam, lafzi, ka'an yakuna al-mudhaf wasfan
seperti mudhofnya adalah sifat, fa innahu la yajuzu fihi hina idzin illa lughatan, maka enggak boleh pada saat itu kecuali cuma dua bahasa, isbatul ya sakinatan atau maftuhatan, kita tetapkan ya-nya sukun atau fathah. Contohnya adalah ya dharibi atau ya dharibiya atau ya dharibi, wa ya mukrimi atau mukrimiya. Na'am, barakallahu fikum. Kembali ke atas. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim ka gulami jaza fihi situ lughat. Boleh 6 bahasa. Ihdaha yang pertama, ya gulami bi isbatil ya'i sakinah, dengan menetapkan yang sukun. Ka qaulihi ta'ala, ya ibadi la khaufun 'alaikum. Ya ibadi ada ya-nya. Asaniyah yang kedua, ya gulami bi hadfil ya'i sakinati wa ibqa'il kasrati dalilan 'alaiha. Ya, dihapus ya yang sukun dan ditetapkan kasrah sebagai dalil akan adanya ya yang sukun yang dihapus. Allah Ta'ala ya ibadi fattakun, ya ibadi, itu ya di Quran ada. Asalisa yang ketiga, dhammul harfi ladzi kana maksuran li ajlil ya, kita dhammah huruf yang sebelumnya kasrah karena adanya ya. Wahya lughatun dhaifah, dan ini bahasa yang paling lemah, yang lemah, yang tadi sebagaimana kita katakan yang nyeleneh. Kenapa? Ya nanti khawatirnya jadi seperti mufrad alam, ya takutnya mufrad alam ta'rif, atau mufrad ya ta'rif, dipikiran ngerinya demikian. Hakau min kalamihim, ya mereka para ulama menghikayatkan dari kalamnya orang Arab, ya ummu la taf'ali, ya ummu la taf'ali. Nah, tapi ingat ya, ini nggak boleh dipakai apalagi lubes. Barakallahu fikum, bidhom, dengan mendhammah. Wa quri'a qala rabbuhkum bil haqqi, bidhom dengan dhammah, rabbu ya uhkum, rabbu, rabbi. Nah, di situ ada ya yang dihapus sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu balaghah. Nah, Arabiah yang keempat adalah ya gulamiyah bi fathil ya, dengan memfathah ya-nya. Qala Allah Ta'ala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Al-khamisah yang keempat, ya gulama bi qalbil kasrati lati qabla la'i al-maftuhati bi fathatan. Ya, dengan mengganti kasrah yang mana kasrahnya itu sebelum ya, yang mana sebelumnya fathah, jadi fathah. Nah, ya gulami, gitu kan. Fatan qalibu aliya alifan, maka ya-nya jadi alif. Jadi kan tadi kan sebagaimana yang udah kita jelaskan di syarah, ya gulami, gitu kan. Jadi ya gulamai nggak cocok fathah dengan ya, makanya jadi alif. Litaharukiha wan fihati wan fitahi ma qablaha. Kenapa ya-nya jadi alif? Karena sebelumnya udah harokat fathah dan Naam, karena ada harokatnya dan harokatnya fathah. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah, ya asafa ala Yusuf. Nah, di sini ada faedah masya Allah, hasyiah nomor 1. Wa alif alati fi ya hasrata, alif akhirnya. Demikian pula pada asafa, ini tanpa kita ragukan lagi dia adalah isim. Kenapa dikatakan isim? Karena li'annaha ibaratun an ya'il mutakallim, karena dia adalah ungkapan tentang ya mutakallim. In qalabat alifan litaharukiha wan fihati wan fitahi ma qablaha. Kenapa dikatakan isim? Karena dia adalah ibarat tentang ya mutakalim yang berubah jadi alif. Kenapa? Ya karena adanya harokat, dan sebelum alif tersebut apa? Sebelum alif tersebut harokatnya fathah. Nah, ba'da qalbil kasrah fathan, setelah sebelumnya mengganti kasrah menjadi fathah, ya. Gulami, gulama, gulamai jadi gulama, gitu ya. Nah, wala hadza, berarti di atas penjelasan ini taqulu, kamu katakan hasrah mudhafun wa yaul mutakallim al munqalabah alifan mudhafun ilaih mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin, fafham hadza, fahamilah ini. Wal fathatu allati qabla al alif fi hasrata wa fi asafa laysat fathata i'rabin, ini fathah yang sebelum alif bukan fathah i'rab, ya. Wa nadhiruha al kasratu allati qabla ya gulami, yang semisal dengan ini adalah kasrah yang ada sebelum gulami, ya gulami. Ya, na'am. Kiltahuma harakatul munasabah. Ini semua harakat munasabah, bukan harakat i'rab. Al-fathah limunasabatil alif wal kasrah limunasabatil ya. Na'am. Wa ala hadza, maka di atas ini taqulu, kamu katakan pada i'rabnya hasrah munada mansubun bi fathatin muqaddaratin ala ma qabla il mutakallim al-munqalab alifan mana'a min dhuhuriha harakatul munasab atau harakatul munasabah. Jadi hasrah munada yang dimaksud dengan fathah yang muqaddarah tandanya di atas kata yang sebelumnya yang telah menjadi terbalik jadi alif.
terhalangi dari tampaknya fathah tersebut. Naam, karena adanya harakatul munasabah. Kenapa fathah? Karena asalnya adalah maf'ul bih, ad'u. Naam, itu diantara faedahnya. Lanjut ke atas. Asadisa yang keenam, ya gulama bihadfil alif wa ibqa'il fathati dalilan 'alaiha. Ini udah ya. Alifnya dihapus dan fathahnya tetap biarkan dalil atas adanya alif yang dihapus. Ka qauli syair, seperti ucapan penyair, walastu biraji'in ma fata minni bilahfa wala bilaita wala lawanni. Lihat di sini ai biqauli ya lahfa. Bilahfa maksudnya biqauli ya lahfa. Asalnya ya lahfa. Wa qauli dan ucapan saya, wa taqulu ya gulama. Bisalas dengan 3. Itu bisa dengan 3. Bi dhammil mim wa fathiha wa kasriha. Ya gulama, ya gulami, ya gulamu. Waqad bayantu tawjiha dzalik, dan saya telah jelaskan naam arahan hal tersebut. Nah, lanjut bagaimana ketika disandarkannya kepada bagaimana kalau mudhofnya lafaz abu dan lafaz apakah ada tambahannya? Maka di sini akan dijelaskan. Ya, kita cepat aja ya supaya cepat selesai. Syarah qala syarih rahimahullahu taala, idza kana al-munada al-mudhaf ila al-ya'i aban aw umman. Ketika munada yang mudhaf kepada yang mutakalim adalah aba atau jaza fihi asyrul lughat, boleh 10 bahasa. Ajib. Ya. Ya, kita enggak bakal ingat ketika lagi mau manggilnya pakai apa ya? Umi atau abi atau apa ya? Nah, ya kalau kita ingat-ingat ya ingat gitu. Cuma kalau buat mungkin ya ada yang mungkin, ada yang enggak. Nah. Barakallahu fikum. Asitul madhkurah wal ghatun arba' ukhra. Kemudian yang 6 sudah disebutkan, kemudian di sini tinggal 4 bahasa yang lainnya. Lughatun arba' ya, bukan arba'atun. Karena arba' ini buat muannas, arba'atun buat mudzakkar, sebagaimana kaidah yang di dalam babul adad. Nah, itu dijelaskan dalam alfiyah tapi ya, bukan di sini. Karena 3 sampai 10 adalah berbeda dengan ya ma'dudnya. Nah, kecuali 1 sampai 2 itu harus sama. Ihdah yang pertama, ibdalul ya ta'an maksuratan. Iya-nya diganti jadi ta yang di kasra. Wa biha, dengan inilah qira'a sab'ah membacanya. Ma'ada bin Amir, selain daripada Ibnu Amir. Fi ya abati. Ini abati. Ya-nya na'am diganti dengan ta. Udah gitu di kasrah. Berarti asalnya adalah ya abai. Ya abai. Nah, jadi ya-nya jadi ta kemudian di kasrah. Ya abati. Atsaniyah yang kedua, ibdaluha ta'an maftuhatan, ya diganti ta jadi fathah. Ya abata. Inilah bacaan Ibnu Amir. Asalisa yang ketiga, ya berarti yang salisa ini yang ke-9 ya. Nah. Ya abata bita wal alif wa biha quri'a syaddan. Nah, dengan inilah dibaca tapi syad. Nah, kenapa syad? Ya karena itu ta itu kan pengganti daripada ya. Ya itu biasanya naam jadi ta atau jadi alif. Ini udah jadi ta tambah alif lagi. Alif siapa? Naam. Alif mana ini? Nah. Makanya syad. Arabiah yang keempat, yang terakhir atau yang ke-10. Ya abati, ini lebih lagi. Ya bita wal ya. Udah ta jadi ya, udah ya jadi ta tambah ya lagi. Aduh, repot itu ya. Berarti abi mudhaf kepada ya, ini ya jadi ta mudhaf kepada ya lagi. Tidak tahu itu bagaimana. Wahatani lughatani qabihatani. Ini 2 bahasa terakhir, bahasa yang jelek. Wal akhirah aqbah min allati qablaha. Yang paling akhir lebih jelek lagi daripada yang sebelumnya. Wa yanbaghi alla tajuza illa fi darurati syair. Dan siogianya enggak usah dipakai kecuali pada darurat syair. Udahlah kita biasa manggil bapak, pak, ya gitu. Enggak usah pakai kaidah nahwu ya. Barakallahu fikum. Qala wa idza kana al-mudhaf wa idza kana al-munada mudhafan ila ya'in ila al-ya. Ana ulang. Qala syarih rahimahullahu taala wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya. Kalau munadanya mudhaf kepada mudhaf yang mudhaf kepada ya. Waduh, bagaimana itu ya? Saya biar mikir terjemahnya biar bagus kayak gitu. Ya gulama, gulami. Contohnya ya gulama, gulami. Ini gulama munada. Munadanya mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Itu gulami. Gulaminya mudhaf. Mudhaf ilainya juga mudhaf kepada ya mutakallim. Maka bagaimana cara bacanya ya gulama, gulami ini? Lam yajuz fihi illa isbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Kita urusin ya-nya. Maka enggak boleh pada ya-nya kecuali cuma
ditetapkan dan harokatnya di fathah atau di sukun. Berarti ya gulama gulamia atau ya gulama gulami. Nah, itu gambaran munada yang mudhaf kepada mudhaf ilaih. Yang mana dia mudhaf ilaih? Naam, mudhaf juga kepada ya. Illa in kana ibna ummin au bana ammin fayajuzu fihima arba'u lughat. Kecuali kalau mudhaf ilaihnya itu adalah ibnu ummi dan ibnu ammi. Ibnu ammi tinggal ditambahin dengan ya mutakalim. Itu bagaimana? Boleh padanya 4 bahasa. Fathul mim wa kasruha. Mimnya di fathah atau di kasrah. Wa qad qara'ati sab'ah bihima. Dan qira'ah sab'ah telah membacanya dengan keduanya fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ya bana umma innal qauma stad'afuni qala ya bana umma la taqud ya bilihiyati ya bana umma. Ini diantara dalil ya, wahai anak daripada ibu ya, anak daripada ibuku, maksudnya saudaranya, janganlah kamu ambil jenggotku ini Musa kepada Harun. Jangan kamu jenggotku ini menunjukkan bahwasanya para nabi berjenggot. Nah, barakallahu fikum. Itu pertama ya. Jadi boleh ya bana umma, ya bana ummi. Jadi boleh di fathah mim, boleh di kasr mim. Ya bana umma, ya bana ummi. Yang ketiga bagaimana? Wasali satu isbatul ya, yaknya ditampakkan ka qauli syair ya bana ummi wa ya syuqaiqa nafsi anta khalaftani li dahrin syadidi. Masya Allah. Wahai anak ibuku, wahai orang yang saya kangenin, Masya Allah, kemana kamu? Telah lama sekali meninggalkan aku. Ajib. Kurang lebih gitulah. Orang yang saya sayangi ya, kemana kamu? Udah lama kita nggak berjumpa. Ya kalau kita mah ketemu saudara berantem. Nah, warabiah yang keempat qalbul ya alifan. Ya diganti jadi alif ka qaulihi ya banata amma. Nah itu ya. La talumi wahja'i wa hatani lughatani qalilatani fil isti'mal. Dua bahasa terakhir ini itu sangat sedikit di dalam penggunaan Arab. Lanjut lagi, masih lama waktunya ya. Sampai berapa ini kayaknya 5 lembar ini. Bismillah qala syarih rahimahullahu taala hadzal faslu ma'qudun li ahkami tabi'il munada. Ini fasal ini disediakan untuk membahas hukum yang mengikuti munada. Jadi munada udah kita bahas, ya Zaidu, ya rajulu, ya rajulan, ya Abdullah, ya Talian Jabalan. Bagaimana kalau mereka punya tawabi', punya na'atkah, ta'kidkah, atau bayan, atau bagaimana? Itu bagaimana cara bacanya? Maka dibahas di sini. Kecepatan atau kelamaan? Kelamaan. Mau dipelanin lagi? Oke, siap. Qala syarih wal hasil. Kesimpulannya, langsung kesimpulan, Masya Allah. Anal munada idza kana mabniyan. Munada kalau mabni wa kana tabi'uhu na'tan. Ya, tabi'nya dia na'tan. Yang ikutin munada tersebut na'at, atau takkid dan taukid maknawi, taukid maknawi, atau bayanan, atau bayan, atau nasaqan, atau ataf nasak, bil alif wal lam, dengan alif lam, wa kana ma'a dzalika mufradan, dan bersama tabi'nya tersebut adalah mufrad, atau mudhafan, wa fihi alif wal lam. Naam. Atau dia mudhaf, di dalam mudhafnya tersebut ada alif lam. Jaza fihi ar-raf'u ala lafdil munada. Maka boleh kita rafa dia sebagai ngikut kepada lafaz munadanya. Wa nasbu ala mahalli, dan juga boleh kita nasab sebagai ngikut kepada mahal munada, karena mahalnya adalah maf'ul bi. Taqulu fi na'at, kamu katakan pada na'at, ya Zaidu ad-dharifu. Ini wa ma'a dzalik, ma'a munada tersebut mufradan. Naam. Barakallahu fikum. Mufrad. Di sini ya Zaidu ad-dharifu. Boleh ad-dharifu karena dia diarahkan kepada lafaz Zaid, atau boleh dharifa. Ya, karena dia diarahkan kepada mahalnya Zaid, karena mahalnya Zaid adalah mansub sebagai maf'ul bih. Ya Zaidu ad-dharifu birraf'i wa dharifa binasbi wa fi ta'kid, pada ta'kid ya Tamimu ajma'una wa ajma'ina, wa fil bayan ya Sa'idu kurzun wa kurzan, wa fil nasaq ya Zaidu wa dhuhaku wa Itu boleh semuanya. Nah,
Ini bicara yang apa namanya? Mufrad. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat qala syair ya hakamal warithul waritha an Abdul Malik. Ruwiya bi raf'il warith bi wa nasbihi. Dirawatkan dengan merafa waris dan menasabnya. Wa qala al-akhar, berkata yang lainnya, famaka Abu ibnu Mamata wa ibnu Arwa bi ajwada minka ya Umarul Jawada. Syahidnya Jawada wal qawafi masubah. Lihat, qawafi ini maksudnya akhir daripada harokatnya nasab. Akhir kalimatnya nasab. Nah, lihat, tapi syahidnya apa? Jawada. Ya, Jawada kepada Umar, kepada lafadznya berarti kepada mahalnya. Wa qala al-akhar, berkata yang lainnya, ala ya Zaid wadduhaka sira faqad jawaztuma khamarat tariqi. Wa qala Allah Ta'ala, ya Allah berfirman, ya jibalu awi bima'ahu wa tayra, ya jibalu awi bima'ahu wa tayr. Wa quri'a syadhan, dan dibaca syad wa tayru. Nah, wa hadhihi amsilatul mufrad, dan ini contoh yang mufrad. Mufradnya apa? Maksudnya contoh munada yang mufrad. Itu kan munada mufrad kan mansub dan mabni dan apa? Mabni doang, ya. Contoh yang mufrad dia mabni ala ma yarfa'ani. Makanya di sini bagaimana tawabi'nya? Maka jawabannya, kesimpulannya dari yang tadi kita baca, dia boleh nasab karena ngikutin mahalnya munada, boleh juga rafa karena ngikutin lafadznya munada. Wa kadzalikal mudhaful ladzi fihi al, demikian pula ya ketika mudhaf ya yang di dalamnya ada alif lam. Barakallahu fikum. Ya Zaidu wa al-Hasanul wajhi. Na'am, wal Hasanul wajhi. Ya. Jadi maksudnya mufrad ini adalah tawabi'nya ya akhwati fillah. Ana ulang terjemahnya. Wa kana ma'a dzalika mufradan. Nah, jadi gitu ya. Wa ma'a dzalik, dzaliknya yang tadi ke awal, dzalik ini adalah munadanya, mufrad ini adalah tabi'nya. Sebenarnya ini udah ada tanda panah di sini tapi ana agak bingung. Ya. Wa kana ma'a dzalik, dan bersama munada yang mabni tersebut adalah tabi' yang mufrad. Nah, di sini contoh yang mufrad semua nih. Atau yang mudhaf atau syabibil mudhaf. Itu kan. Jadi ada bagiannya kurang lebih demikian. Ya, jadi munadanya mufrad, artinya mabni, maka nanti tabi'nya ada yang mufrad, ada yang mudhaf, ada yang syabibil mudhaf. Yang mudhaf udah kita contohin semua, sekarang yang mudhaf. Yang mana mudhafnya? Naam, dengan catatan di dalamnya ada alif lam. Ya Zaidu al-Hasanul wajhi wal Hasana al-wajhi. Itu boleh nasab, boleh fathah juga, sama. Barakallahu fikum. Ya sahiyadha ad-dhamiru ad-dhamira al-ansi. Ya sahidha atau ya sahiyadha ad-dhamira. Ya ad-dhamiru al-ansi. Naam. Afwan, rekamannya bisa dimatikan dulu. Dhamirul ansi. Di sini na'am, tawabi'nya dia mudhaf ilaih yang mana ada alif lamnya. Na'am. Yurwa bi raf'i dhamir wa nasbihi. Dia diriwayatkan dengan merafa' dhamir atau dan menasabnya. Fa in kana tabi' min hadhil asya' mudhafan. Kalau yang ngikutin perkara ini, yang ngikutin munada ini dia mudhaf, walaysa fihi alif wa lam, tapi mudhafnya di sini beda lagi. Mudhafnya enggak ada alif lamnya. Ya. Bagaimana kalau mudhafnya enggak ada alif lam? Ta'ayyana nasbuhu alal mahalli, maka kita pastikan dia nasab karena ngikutin mahal munada. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ya Zaidu sahiba Amrin. Di sini nah, kita lihat tabi'nya itu mudhaf tapi enggak ada alnya. Maka yang demikian harus kita pastikan nasab langsung. Sebagai ngikut kepada mahalnya munada. Wa ya Zaidu aba Abdillah wa ya Tamimu kullahum au kullahum wa ya Zaidu wa aba Abdillah. Lihat di situ. Ya. Baik dia
barakallahu fikum, tabi'nya adalah apa namanya, Zaidu sahiba Amrin, dia badal atau bayan gitu ya, atau dia taukid, atau dia atof, nasak, sama semuanya, langsung dinasab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul lillahumma fatiras samawati wal ard. Qul lillahumma fatira, langsung fatiras samawati wal ard. Kenapa? Karena dia mudhaf dan gak ada alnya. Nah, wa in kana tabi'na tan li ayyin ta'ayyana raf'uhu 'ala lafzi. Kalau tabi'nya dia na'at, ya, tabi'nya dia na'atnya kepada ai, berarti ai adalah man'utnya, maka kita pastikan dia di rofa. Kenapa? Karena mengikuti lafaz ai. Nah, mengikuti lafaz ai. Kenapa juga dia di rofa? Ada alasan yang lainnya di hasyiah nomor 4. Ulila bi annahu huwal maqsudu binida. Dijelaskan oleh para ulama kenapa dia harus ditakyin langsung rofa, karena hakikatnya yang dimaksudkan untuk dipanggil yaitu yang setelah ayunya. Wa ayyun innama hiya uslah ila nidaihi. Ayun itu hanya sebagai uslah, perantara yang menghantarkan kepada yang ingin dipanggil. Makanya kita katakan ya ayuhan nasu. Kenapa an-nasu? Ya, demikianlah tadi alasannya barusan. Kemudian ada faedah di sini, hasyiah nomor 1, latun atu ai illa biwahid min itsnain. Ai itu enggak boleh dinaatkan kecuali dengan salah satu dari dua perkara. Al-awwal, yang pertama, al-ismul muhalla bil al-jinsiyah. Isim yang dia dihiasi atau dimasuki dengan al-jinsiyah. Ya ayyuhar rajulu, ya istigraqiyah, ya ayyuhal insanu. Nah, itu ya. Wasani, yang kedua, ismul isyarah, ya kepada isim al-isyarah. Naam. Kemudian di sini wahal yushtaratu an yun'ata ismul isyarah bihina idin bismin muhallan bi'al aw la yushtaratu dzalik. Kemudian ada pertanyaan, apakah disyaratkan harus dinaatkan isim isyarahnya pada saat itu dengan isim yang ada alif lamnya atau enggak disyaratkan? Zakar Ibnu Malik fi Tashil, disebutkan oleh Ibnu Malik dalam kitab Tashil, annahu, yaitu la yushtaratu fi ismil isyarah al-waqi'i na'tan li ayyin hadhihi an yun'ata bismin muhallan bi'al. Ya, tidak disyaratkan pada isim isyarah yang dia terletak sebagai na'at untuk ayyun ini untuk dinaatkan dengan isim yang dia ada alnya. Artinya langsung aja boleh, nggak usah ada isim setelahnya. Ya ayyuhadzani, ya ayyuhadzani boleh. Kan biasanya kan kita dengar ya ayyuha hadzal rajul, ya ayyuha hadza. Nah, misalkan hadzal fulan, misalkan gitu. Itu biasanya habis hadza itu nanti ada kata yang beral gitu. Tapi enggak disyaratkan nyatanya. Nyatanya boleh aja ayu dengan isim isyarah saja. Ini faedah tambahan. Kembali ke kitab, wa in kana tabi'na'tan li ayyin. Kalau umpamanya tabi'nya na'at kepada ai, maka kita pastikan dia rafa karena ngikutin lafadznya. Ka qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nabiyyu. Wa in kana tabi' badalan. Kalau tabi'nya badal, ya kita masih bahas ya tabi' badal ya. Au nasaqan, intinya enggak lepas tabi' itu ya, tawabi itu badal atau nasak ya, atau bayan dan semisalnya gitu ya, jangan sampai lupa. Kalau tabi'nya adalah badal atau nasaqan bi ghairil alif wal lam, ya dia atau nasak tapi enggak ada alif lamnya, u'tiya ma yastahiquhu, maka kita berikanlah perkara yang berhak untuk dia berikan, yang untuk kita berikan kepada dia. Lau kana munadan, ya kalau seandainya dia jadi munada, bagaimana kalau dia jadi munada? Maka berikanlah hak dia seperti itu. Kita lihat itu. Taqulu fil badal, kita katakan pada badal, ya Sa'idu kuruz, ya Sa'id kurzu. Lihat di sini, Sa'id dia munada yang mana mabni. Kenapa mabni? Karena dia adalah na'am mufrad dan dia adalah ta'rif. Barakallahu fikum. Setelahnya ada tabi' yang dia adalah badal. Naam.
Maka bagaimana badalnya dibaca ini? Ya, kurz cuma demikian rupanya. Maka kita u'tiya ma yastahiquhu, berikanlah kepada kurzu ya perkara yang berhak untuk diberikan kepada dia. Lau kana munadan, kalau seandainya dia jadi munada. Bagaimana kurz kalau jadi munada? Dihapus aidnya, ya kita dhammah. Ya kurzu gitu. Mabni ala ma yarfa'a bih. Bi dhammi kurzu bi ghairi tanwin. Dengan mendomah kurz tanpa adanya tanwin, kama taqulu sebagaimana kamu katakan ya kurzu wa ya sa'idu aba Abdillah bin nasbi. Wa ya sa'idu aba Abdillah dengan dinasab. Kama taqulu sebagaimana kamu katakan ya aba Abdillah. Ini kan badal ya. Ya aba Abdillah. Wa fi nasaq ya Zaidu wa Amru bi dhamm dengan dhammah. Wa ya Zaidu wa aba Abdillah bin nasbi. Kenapa ya? Karena ketika kita manggil mereka semua kalau dihapus munadanya ya dengan demikian ya Amru wa ya aba Abdillah. Ini ketika tabi'nya badal atau nasak tanpa ada alif lam sama sekali. Ingat ya, berarti ada beberapa masalah tuh. Wa hakadha aidan hukmul badal wan nasak ya law kana al munada mu'raban, dan demikian pula ya hukum badal dan nasaknya law kana al munada mu'raban, kalau umpamanya dia menjadi munada yang mu'rab. Bagaimana ya kalau jadi munada mu'rab? Ya berarti kita tinggal lihat bagaimananya nanti. Barakallahu fikum. Di sini mana ada ta'liqnya? Nah, jadi berarti kesimpulannya ketika ada tawabi, kita lihat dulu ya, pertama ini kan munadanya mabni. Lihat bagaimana tabi'nya, apakah dia tabi'nya yang pertama tadi di sini disebutkan mufrad atau apa? Ya, tabi'nya mufrad atau apa? Kalau mufrad maka kita boleh dinasab sebagai ikut ke mahal atau di rafa, atau dia mudhof. Naam, atau syabi atau dia naam mudhof, tapi mudhofnya ada alif lam, maka dia juga boleh naam di rafa dan di nasab. Kemudian berikutnya dia itu apa namanya? Mudhof tapi enggak ada alif lam, maka yang demikian juga yang demikian tidak diperbolehkan kecuali cuma alif ya, cuma fathah afwan bukan alif. Maka yang demikian nggak boleh kita baca yang lainnya kecuali hanya dengan nasab saja. Contohnya ya Zaidu sahiba amrin. Nah, kalau umpamanya tabi'nya naat kepada ai, maka langsung di rafa, kita pastikan. Kalau tabi'nya badal atau atop nasab tanpa ada alif lam, maka kita berikan dia sebagaimana haknya dia ketika menjadi munada. Wallahu a'lam. Masih ada waktunya banyak, gas lagi. Qala idza takarrara al-munada wa al-mufrad mudhafan. Kalau munada mufrad dia berulang. Naam, mudhafan dan dia mudhaf. Ya Zaidu, Zaid li'amalani, jaza laka fil awwal wajha. Lihat di sini. Ya Zaidu, Zaid li'amalani. Ini munada mufrad diulang dua kali, dan yang kedua dan dia mudhaf, maka boleh pada yang pertama dua bentuk. Ahaduma yang pertama ad-dhamm, kita dhamm ya Zaidu, Zaid li'amalani, wa dzalika ala taqdirihi munadan mufradan. Yang demikian itu kita takdirkan dia sebagai munada yang mufrad. Mufrad ta'rif mabni ala ma yarfa'u bih. Wa yakunu tsani hina idzin imma munadan saqata minhu harfun nida. Kemudian bagaimana Zaid yang kedua? Kita bisa takdirkan dia jadi munada yang hilang huruf nida dari dia. Wa imma atfa bayanin, atau bisa kita katakan atau bayan. Wa imma maf'ulan bi taqdiri a'ni, dan juga dia bisa jadi maf'ul ya dengan takdir fi'il a'ni. Ya Zaidu, Zaid li'amalani, a'ni Zaid li'amalani. Wa tsani yang kedua al-fathu, boleh di fathah. Wa dzalika ala anna al-asl ya Zaid li'amalani, Zaid li'amalani. Kenapa boleh di fathah yang pertama? Karena asal daripada tarkib ini adalah ya Zaid li'amalani, Zaid li'amalani. Tsumma ikhtulifa fihi, kemudian ya pada berselisihlah para ulama di dalam bermuamalah dengan tarkib yang modelnya demikian.
Faqala Sibawai berkata, hadzafal ya'malatnya dihapus. Minatsani, dari yang kedua. Berarti ya Zaidal ya'malan, ya Zaidal ya'malati, ya Zaidal ya'malati Zaida. Kenapa dihapus? Lidalalatil awwal alaih, karena yang pertama sudah cukup menjadi dalil yang menunjukkan akan yang dihapus yang kedua. Wa aqbaha wa aqhama Zaid bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Kemudian ya Sibawai memasukkan Zaid antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Berarti ya Zaida al ya'malati Zaida, itu Zaida yang akhir ditaruh di tengah-tengah. Ya, Zaid yang akhir ditaruh di tengah-tengah. Ya Zaida al ya'malati, demikian. Zaida yang pertama dia nasab karena dia mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua dia nasab karena dia mudhaf ilaihnya dihapus. Takdirnya adalah sebagaimana ya'malat yang pertama. Itu dari kata Sibawai. Ya, agak repot tapi gampang. Wa qala al-Mubarid, berkata Mubarid, hadful ya'malat minal awwal. Kata al-Mubarid, yang malat yang pertama yang dihapus lidalalati tsani alaih, karena yang kedua na'am udah cukup sebagai penunjuk sebagai yang atas yang pertama. Wa kullun minal qaulain fihi takhrijun ala wajhin dhaif. Intinya setiap dari dua pendapat ini ya terdapat jalan keluar di atas bentuk yang dhaif. Berarti kalau kata Mubarid ya Zaid al ya'malat. Kenapa kok bisa jadi ya Zaid al ya'malat bisa fathah? Ya karena demikian modelnya. Ya Zaid al ya'malat. Kenapa? Ya karena kata Mubarid tinggal dihapus yang belakang. Apa yang repot-repot? Ya ngapain repot-repot yang pertama dihapus gitu ya. Ngapain repot-repot yang kedua dihapus kemudian dipindah ke sana ke sini, repot. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita kesimpulan yang kedua ini boleh di fathah ya Zaid al ya'malati Zaid al ya'malati karena asalnya demikian, tapi ulama khilaf. Sibawai mengatakan nah dihapus yang kedua, kemudian Zaid yang kedua ditaruh di tengah-tengah antara mudhaf ilaih dan i'rabnya tetap sama sebagaimana anak katakan tadi. Kemudian kata al-Mubarrid enggak usah repot-repot demikian. Cukup hapus yang pertama langsung ya Zaid al ya'malat. Khalas intahal amr. Tapi kata Sibawai ini dua-duanya lemah. Ya, Masya Allah ya. Kata Ibnu Hisham afwan. Amma qaulu Sibawai fa fihil fasal bainal mutadafiyain. Adapun ucapan Sibawai di dalamnya terdapat konsekuensi memisahkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa huma kal kalimatil wahidah. Sedangkan keduanya itu seperti kalimat yang satu, mudhaf ilaih itu. Wa amma qaulul Mubarid fa fihi al-hadfu min al-awwal lidalalati tsani alaih wa huwa qalilun wal katsir aksuhu. Nah, ini agak aneh juga bantahannya. Adapun ucapan Mubarid di dalamnya ada penghapusan yang pertama karena yang kedua itu sebagai penunjuk atas yang pertama. Ini sedikit. Lebih banyak itu yang dihapus yang kedua, kemudian yang pertama menjadi penunjukan atas yang dihapus. Intinya yang mana aja gampang lah. Enggak usah kita repot-repot urusin harokat si Zaid ini. Urusin aja baca kitab kita sendiri bagaimana. Nah, jangan sampai kita maf'ul bi dibaca rofa, ya fa'il dibaca mansub gara-gara mikirin harokatnya Zaid, ya gara-gara mikirin harokat Zaid al ya'malat. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya min ahkamil munada at-tarkhim. Di antara hukum munada adalah tarkhim. Nah, ini udah banyak belum ya? Lanjut. Wa huwa hadfu akhirih takhfifan wa hiya tasmiyatun qadimah. Dan tarkhim ini hakikatnya adalah hadfu akhirih takhfifan, menghapus akhir dari munada karena ingin meringankan. Dan ini adalah penamaan ya orang-orang mutaqaddimin. Wa ruwiya annahu qila li Ibnu Abbasin inna Ibnu Mas'udin qara'a wa nadaw ya mali. Dan diriwayatkan ini diriwayatkan ya qila ruwiya dan qila ini adalah sigot amrid
wallahu alam akan kesahihannya. Nah, diriwayatkan bahwasanya pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Mas'ud itu pernah membaca surat Az-Zukhruf wa nadau ya mali dengan menghapus kafnya. Asalnya kan ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun dalam surat Az-Zukhruf. Faqala, kemudian berkata di sini maka na asghala ahlan nar anit tarkhim, betapa sibuknya penduduk neraka ya sehingga dia mentarkhim, menghapus. Jadi kan yang namanya di neraka ini disiksa, khatifillah ya, naudzubillah. Ingin mengatakan ya Malik, ingin memanggil malaikat Malik khazinun nar liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah ya, minta kepada Rabbmu supaya mengeksekusi kami, menyudahkan azab kami dulu. Qala innakum makithun, apa kata Malik? Ya, innakum makithun, sesungguhnya kalian itu tetap berada di dalamnya. Ini pengen manggil Malik nggak bisa, karena terlalu tersibukkan dengan siksa. Jadinya ya Mali liyaqdi alaina rabbuk. Dzakarahu Zamakhsyari wa ghairuhu. Nah, dan ini disebutkan oleh Zamakhsyari dan selain daripada Zamakhsyari. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka, annalladzi hasana tarkhim huna anna fihi al-isyara ila annahum yaqtati'una ba'dal ismi li dha'fihim an itmamihi. Dan dikatakan dari sebagian yang lainnya bahwasanya alladzi hasana tarkhim, yang membuat bagus tarkhim ini di sini, anna fihi al-isyarah, di dalamnya terdapat isyarat ila annahum yaqtati'una ba'dal ismi, bahwasanya mereka itu memotong sebagian isim li dha'fihim an itmamihi, karena mereka itu tidak sanggup untuk menyempurnakannya sehingga ada sebagian isim dipotong. Makanya ada istilah kata at-tarkhim. Nah, tapi ada syaratnya, ketentuannya. Wa syartuhu, syarat dan ketentuannya, an yakuna lismu ma'rifatan, isim yang mau ditarkhim itu harus ma'rifah. Nah, kemudian ada hasyiah nomor 3, li'annal ma'arif kathara nida'uha fadakhalaha takhfifu bihadfi akhiriha, karena yang ma'rifat ini banyak sekali dipanggil, oleh karenanya masuklah peringanan kepadanya dengan menghapus akhirnya. Wa khassal akhir wa khassal akhiru bidzalika li'annahu mahallu at-taghyir, dikhususkan yang akhir yang dihapus ini karena yang akhir inilah tempat daripada perubahan i'rab. Barakallahu fikum. Pertama dia ma'rifat. Summa in kana maktuman bita, itu pun ma'rifatnya dirinci lagi, kalau dia diakhiri dengan ta marbutah, lam yustarat fihi alamiyatun wala ziyadatun ala salasah, maka enggak disyaratkan pada isim tersebut sebagai ma'rifat dengan alam, dan juga enggak disyaratkan ya lebih dari 3 huruf. Intinya dia cukup sebagai ma'rifat, ada tak marbutohnya. Fataqulu, kamu katakan fi subatin, pada subat, wahiyal jamaah, maknanya jamaah, ya subat. Kama taqulu fi Aisyah, sebagaimana kamu katakan pada Aisyah, ya Aisyah. Wa illam yakun maktuman bita falahu salasatu syurutin, kalau ada isim yang ma'rifat tapi tidak diakhirkan dengan tak marbutah, maka dia ada 3 syaratnya. Ahadiha, yang pertama, atau ahaduha, syarat pertama, an yakuna mabniyan ala dhom, dia mabni ala dhom. Wasani, yang kedua, an yakuna alaman, harus alam, ma'rifatnya harus alam. Wasalis, yang ketiga, an yakuna mutajawizan salasata ahruf, dia harus lebih dari 3 huruf. Wadzalika nahwu, yang demikian itu contohnya adalah Harithun wa Ja'farun. Ya, Harithun wa Ja'farun, dia mabni ala dhamm. Ya Hari wa ya Ja'far, lihat dia mabni sebelumnya ala dhamm, mabni ala dhamm. Ya Hari, ya Harithu wa ya Ja'faru. Boleh kita katakan ya, kita hapus akhirnya ya Hari wa ya Ja'far. Itu pun nanti belakangnya masih ada rinciannya. Ya boleh dia nanti ada lughah man yantazir dan ada lughah man la yantazir, sebagaimana yang udah dipelajari di kitab-kitab sebelumnya. Di Audhah dipelajari udah kan? Oh belum. Baik.
Wala yajuzu fi nahwi, enggak boleh kita katakan Abdullah. Kenapa enggak boleh? Ya karena dia enggak mabni ala dhamm. Wa syabaqarnaha, enggak boleh juga syabaqarnaha an yurahhama, untuk ditarkhim. Li'annahuma laysa madmumain, karena keduanya bukan mabni ala dhamm. Wala fi nahwi insan, bukan pada, enggak boleh juga pada kata insan maksud dan bihi muayyan, yang kita maksudkan dengannya muayyan. Ya, kenapa yang dimaksud muayyan? Karena kalau yang bukan maksud muayyan yaitu ntar masuk insanan. Tapi ini misalkan mabni lah, kita katakan, kita taruh insan maksud muayyan, insanu jadinya. Itu enggak boleh juga. Kenapa? Li'annahu laisa alaman, karena dia bukan alam. Ma'rifatnya bukan dengan alam tapi dengan maksud bihi al muayyan. Wala fi nahwi, wala enggak, dan enggak boleh juga pada ini. Ya Zaid wa Amr wa hukum wa hakam. Kenapa enggak boleh? Enggak boleh li'annaha thulathiyah, karena dia cuma 3 huruf. Wa ajazal farra at-tarkhim fi hakam wa hasan wa nahwihima min ats-thulathiyat al-muharrakatil wasat. Adapun al-farra itu membolehkan ditarkhim pada hakam dan hasan serta yang semisal dari keduanya, dari 3 kata, dari isim yang cuma ada 3 huruf tapi dengan syarat tengahnya ada harokatnya. Kenapa? Qiyasan ala ijra'ihim nahsaqar mujra Zainab. Ya, di mana beliau mengkiaskan para ulama ini itu menjalankan hukum sakor sebagaimana ya hukum yang ada pada Zainab. Ya, Zainab mabni. Kenapa mamnu min as-sarf? Kenapa mamnu min as-sarf? Karena dia adalah al-alam. Ya. Naam, karena dia adalah al-alam. Wa fi ijabi man isaraf. Naam. Dari sisi apa? Dari sisi wajibnya untuk dihalangi dari tanwin. Zainab dia adalah al-alam, na'am ma'a ta'nits. Sakor juga al-alam ma'a ta'nits, tapi kan disyaratkan apa? Kalau enggak ada itunya disyaratkan lebih 3 huruf atau 3 huruf tapi ya tengahnya ada harokatnya, enggak boleh sukun. Makanya Al-Farra mengkiaskan kepada mamnu min as-sarf ini. Pembahasan mamnu min as-sarf. La mujrahin fi ijazati sarfi wa adamihi, ya bukan mengkiaskan kepada sebagaimana berjalannya hin, dibolehkannya saraf dan dibolehkannya tidak saraf, dibolehkannya tanwin atau dibolehkannya tidak tanwin. Wa ijra'ihim jamaza li harakati wasqihi mujra hubara, dan juga di mana para ulama menjalankan bermuamalah dengan kata jamaza itu li harakati wasqihi, karena harokat tengahnya diharokati, jamazah. Ya, mujra hubara, sebagaimana perjalanan hubara, fi ijabi hadfi alifihi fi nisbah, dengan mewajibkan dihapus alifnya ketika dinisbatkan. Maksudnya apa, akhwat? Jadi gini, akhwat. Jamaza ini dan hubara, ya hubara asalnya ini ya hubara, demikian. Ketika mau kita nisbatkan, itu boleh kita katakan hubari, ya boleh kita katakan hubari, boleh kita katakan na'am. Sebentar. Naam. Khalas ya, kalau hubaro ini, naam hubari boleh. Nah, hubari itu boleh. Dengan alifnya dihapus, wajib dihapus. Ketika kita ingin menisbatkan kepada ya mutakalim, hubari. Atau juga boleh dia dihapus apa? Alif tengahnya. Ya hubai, jadinya hubari. Jadinya apa? Hubari. Ini tadi kita pagi di pelajaran Ibnu Akhir ini. Pelajaran tadi pagi banget. Barakallahu fikum. Ini jamaza dia dijalankan oleh para ulama, dimuamalahkan oleh para ulama sebagaimana muamalah hubara. Kenapa kok disamain dengan hubara? Karena hubara asalnya itu adalah hubar doang, akhwat. Itu alifnya tambahan, alifnya zaidah. Ya, hubara. Ya, asalnya hubara, bukan hubara. Makanya jamaza boleh dia diikutkan kepada kata hubara dari sisi na'am wajibnya dihapus alifnya ketika mau dinisbatkan. Jadi jamazi. Nah, la mujra hubla fi ijazati hadfi alifihi wa qalbihi wawan. Bukan sebagaimana na'am perjalanannya muamalahnya hubla, di mana dibolehkannya untuk dihapus alifnya dan juga boleh diganti alifnya menjadi waw. Jadi hubla ini ketika mau kita nisbatkan, boleh kita katakan hubli, boleh kita katakan hublawi. Nah, jadi kalau hubli dan hublawi, na'am barakallahu fikum,
di sini kesimpulannya dia 3 harokat gitu ya, atau sukunnya tengahnya bersukun, gampangnya gitu lah. Ana ulang supaya antuna lebih mafhum. Pendalilannya al-farra. Ya walaupun kita sebenarnya tidak butuh pendalilan al-farra, cuma lebih paham, lebih ahsan. Jadi al-farra itu berbeda dengan yang lainnya, akhwat. Di mana yang lainnya para ulama mengatakan harus alam, kemudian mabni ala dhom, kemudian dia harus lebih dari 3 huruf. Kata al-farra enggak apa-apa kalau 3 huruf, yang penting tengahnya berharokat gitu. Sebagaimana sakor itu enggak apa-apa di mamnun nasarab, sebagaimana na'am sakor enggak apa-apa karena tengahnya berharokat ya, dan dia masuk pada kategori kata seperti Zainab kata para ulama. Dan juga sebagaimana mana tadi dan juga apa, Ana ulang lagi supaya lebih mafhum, ada kesalahan tadi yang enggak salah juga tapi kelewat. Ana ulang lebih mafhum. Sakor ini barakallahu fikum, sebagaimana sakor diperjalankan sebagaimana perjalanan Zainab dari sisi wajibnya untuk mana minas sharaf karena tengah-tengahnya berharokat. Nah, yang mana sakor ini tidak dikelompokkan oleh para ulama kepada kata hindun. Kenapa? Karena kalau hindun tengahnya itu sukun. Kemudian ya al-farra masih mengkiaskan sebagaimana para ulama ya bermuamalah dengan kata jamaza itu seperti kata hubara, di mana ya jamaza ini tengahnya berharokat, hubara juga tengahnya berharokat. Hubara asalnya adalah hubara, nggak ada alifnya. Di mana sama saja muamalah para ulama ketika membahas hubara dan membahas jamaza. Ya, dari mana samanya? Kalau dinisbatkan itu alifnya harus dihapus dan diganti ya. Jadi jamazi dan hubari. Demikian akhwati fillah. Dan juga alif ya zaidahnya boleh kita hilangkan kalau kita bahas hubaranya. Dan juga demikian pula, na'am, para ulama tidak mengkategorikan jamaza kepada hubla karena hubla tengahnya itu sukun. Nah, dan hubla itu tidak dikategorikan kepada hubaro karena hubaro itu tengahnya tidak sukun. Kalau hubla barakallahu fikum karena tengahnya sukun itu tidak sama seperti kategori hubara. Di mana kalau hubla itu boleh dihapus alif atau alifnya boleh ganti jadi waw. Boleh kita katakan hublawi atau boleh kita katakan hubli. Adapun ya hubara enggak boleh kita katakan hubarawi, hubari enggak boleh. Sebagaimana jawaza ya enggak boleh kita katakan jawazi, enggak boleh kita katakan jawazi, afwan ana ulang. Enggak boleh kita katakan jamazi, enggak boleh kita katakan jamazawi. Nah, itu agak repot ya. Agak repot. Paham enggak? Hah? Bingung? Nanti ana ulang dan besok ana ulang insyaallah. Tapi nanti ana ulang juga. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Yang alfian insyaallah enggak bingung.